Fitur-fitur yang ada di aplikasi kasir Siska Software. Pertama, silakan login terlebih dahulu dengan menggunakan kode pengguna admin, baik ini huruf kecil maupun besar, lalu tekan enter. Passwordnya ini huruf kecil admin, lalu tekan enter 2 kali, maka dia akan diarahkan ke menu dashboard ya. Pertama, fitur yang pertama yaitu menu dashboard. Di sini memberikan informasi, ada informasi data record master maupun transaksi. Contoh di sini ada data barang, ada 1135 record, kemudian data penjualan, ada lokasi barang, lalu di sini ada total hutang yang saat ini, lalu total piutang, lalu di sini ada tombol tambah penjualan untuk masuk ke pos kasir. Lalu di sini ada grafik, ada beberapa model, ada area, model bar, kolom, donat, line, dan pie. Lalu di sini ada top 100 produk terlaris ya. Ini. Dan di sebelah kiri ada data menu master, transaksi, laporan, pengaturan, dan pergerakan stok. Dan di bawahnya ada tutup SIP. Ini untuk menutup SIP transaksi pada hari itu. Pertama saya jelaskan di menu pengaturan. Di sini ada identitas usaha. Nah, ini wajib diisi untuk pertama kali memberikan informasi nama usaha Anda, lalu jenis usahanya apa. Di sini ada toko ATK, bangunan, mainan, sembako, minimarket, dan lainnya. Saya pilih toko sembako, lalu alamat usaha Anda di mana, ada email, telepon, dan nomor HP, ini sifatnya opsional. Lalu di sini ada tanggal cut off, tanggal di mana mulai sistem ini. Lalu ada format stroke. Nah, format stroke ini untuk mengatur ya, untuk mengatur format stroke yang nanti akan Anda cetak ya. Mulai dari header ini yang di atas ini ya. Lalu ada footer yang ada di bawah di sini, footer ya. Ukuran kertasnya bisa 58 atau ukuran 80. Oke. Lalu ada default gudang dan pelanggan. Ini gudang defaultnya adalah toko, default pelanggannya umum. Ini ambil dari data master. Nanti akan saya jelaskan di data master. Lalu ada atur jenis printer komputer masing-masing ya. Misalkan sistem ini digunakan 2-3 kasir. Jadi nanti kita pilih dulu untuk printer kasir yang ukuran kecilnya itu biasanya pakai printer thermal ya. Ini ukuran besarnya untuk cetak-cetak laporan. Ada ukuran kertasnya untuk 58 maupun 80. Lalu ada ubah saldo kas awal. Nah, yang tadi ketika login, kalau misalkannya setiap komputer digunakan kas awal, itu bisa kita setting. Nanti ada hubungannya dengan tutup SIP. Misal komputer 1 dikasih saldo awal 300.000. Nah, setelah tutup toko atau tutup SIP, itu ada closing SIP. Lalu dihitung-hitung ternyata di laci uang itu ada 1 juta. Berarti kan ada penjualan 900.000 ya. Atau tadi berapa? Tadi saldo kas awalnya 300 ya. Misalkannya ada saldo akhirnya 1 juta. Berarti ada penjualan 700.000. Nah, ini nanti kita bisa setting. Lalu ada saldo awal barang. Nah, ini sistem ini mau digunakan di awal Januari 2026. Berarti saldo barang per tanggal 31 Desember 2025 ini kita setting terlebih dahulu untuk masukkan stok-stoknya. Lalu ada saldo awal hutang. Nah, kalau mau memasukkan hutang hingga 31 Desember 2026, 31 Desember 2025, maka kita masukkan terlebih dahulu hutang-hutang yang belum lunas. Begitupun pula dengan saldo awal piutangnya, kita masukkan nota-nota yang belum lunas ini per customer ya. Kalau yang hutang tadi per supplier, jadi untuk menambah pelanggan baru nanti ada klik tombol tambah cari pelanggan yang lainnya.
Ya kita masukkan nota-nota yang belum lunas. Jadi nanti ketika dia bayar kita tinggal lunasin. Nanti ada di transaksi. Lalu di sini ada manajemen pengguna ya. Ini siapa-siapa saja yang boleh masuk ke menu-menu yang ada di sini ya. Kalau dicentang semua berarti ini dia bisa masuk ya. Kalau nggak dicentang berarti dia tidak boleh masuk. Lalu ada menu reset data ya. Reset data. Ya ini untuk mereset misalkannya sistem ini pertama dicoba-coba dulu, lalu mau benar-benar dirapihkan. Nah, di sini bisa reset apakah hapus data master, apakah hapus data transaksi, hapus stok barang saja, atau hapus hutang saja, atau hapus piutang saja. Biasanya sistem ini digunakan pertama kali itu dicoba dulu ya. Kalau misalnya kalian sekiranya sudah cocok, sudah bagus, sudah ada dimasukkan semua data masternya, biasanya ini dihapus dulu piutangnya, stoknya, nanti akan hapus semua stok, piutang, dan piutang. Baru akan masukkan saldo awal lagi, begitu. Lalu di atas ya ada master, lokasi barang, ini bisa beberapa gudang ya. Ada data barang ini kita masukkan apa saja. Di sini kalau misalkannya kesulitan untuk memasukkan data barang secara global, ada fasilitas ekspor atau import ya. Nanti tinggal import barangnya di file Excel-nya nanti di mana tinggal import. Asalkan mengikuti format yang sudah ada di sistem ini ya. Ini menu data barangnya bisa diatur ya sampai 3 konversi ya. Konversi seperti dus, pak ya, lalu misalkannya sampai 3 konversi itu rokok ya. Rokok biasanya ada rokok jarum. Nah, rokok jarum seperti ini. Bisa bal, slop, bungkus. 1 bal isinya 20 slop, 1 bal isinya 200 bungkus. Harganya pun berbeda-beda. Lalu harga jual kita bisa setting BG ini besar grosir. Ini untuk harga grosir, yang di bawahnya untuk harga ecer. Lalu ada master data pelanggan. Di sini pelanggan pun kita bisa setting apakah dia pelanggannya grosir maupun ecer. Lalu ada data pemasok atau supplier yang biasa kita beli barang. Lalu ada transaksi ya, transaksi pembelian barang. Saya contohkan yang ini. Jadi ada barang yang datang, masuk ke toko kita, kita masukkan untuk barang-barang apa saja yang datang ya. Lalu ada pembayaran hutang. Kalau kita belanja lalu dikasih hutang, maka dia akan masuk ke hutang ya. Nah, ini contoh kita bayar hutang ke Indomarko contoh ya, 100 juta. Nah, ini dari saldo awal hutang nih. Nah, ini bisa bayarnya setengah-setengah bisa. Lalu ada menu pos penjualan. Nah, ini untuk transaksi-transaksi pos penjualan ya. Ini misalkannya saya input jarum 76. Ada yang beli berapa? 1 slot misalkannya. Misalkan customer-nya umum ya. Lalu klik tombol simpan. Lalu bayarnya tunai uangnya 200.000. Nah, nanti ada kembalian 45.000. Nah, kalau simpan dan cetak langsung dia akan menampilkan struknya ya. Saya simpan saja karena ini live demo. Kalau untuk lihat contohnya, struknya seperti ini. Preview nota. Nah, ini ya, seperti ini. Kalau untuk cetak langsung, klik ini, cetak ulang ya. Langsung ngeprint. Kalau ukuran fakturnya seperti ini. Ya. Terus bagaimana kalau piutang? Kalau piutang itu seperti ini, kita pilih dulu customer-nya. Misal Abdul, dia beli jarum 76 mangga. Belinya 1 bal, lalu beli lagi misalkan tadi yang ada stoknya itu apa ya? Nutrisari ya. Nutrisari jeruk Maroko. Dia beli 2 dus deh ya. Walaupun di sini ada pilihan pak.
maka otomatis harganya akan berubah ya. Misal 2 dus, dia bayarnya tempo ya. Di sini kita uncheck, lalu bayarnya tempo ya. Lalu klik tombol simpan saja. Maka dia akan bayar secara tempo ya. Nanti di struknya akan seperti ini. Akan muncul. Nah, ini dia ya. Dia tempo nantinya. Totalnya adalah tempo. 3.266.000. Lalu saya keluarkan, ada fitur pembayaran piutang. Nah, yang tadi kita mau bayar piutang di sini ya. Tinggal tarik saja. Contoh tadi si Abdul. Nah, tinggal tarik saja. Kalau ada nota-notnya banyak, tinggal pilih. Dan ini pun bisa parsial. Bayarnya setengah dulu, misalkan 1.500.000 ya, simpan. Seperti itu. Lalu di sini ada koreksi barang atau adjustment stock kalau misalkannya ada barang yang mau dikoreksi. Lalu ada pengeluaran kas ya. Ada pengeluaran kas seperti bensin, gaji harian karyawan, ini bisa dimasukkan semua. Lalu stok opnam pun secara berkala bisa ya. Jadi mau stok opnam seminggu sekali, sebulan sekali, atau per 3 bulan, per semester juga bisa. Lalu menu selanjutnya laporan ya. Laporan pembelian di sini kita sudah ada ya. Baik dia periode rinci, ringkas maupun per pemasok ini ada ya. Lalu untuk stoknya juga di sini adalah laporan stok barang. Oke, kita refresh lagi. Tokonya kita pilih toko, refresh. Nah, seperti ini ada satuan besar, satuan kecil atau sedang ya tadi ya. Nutrisari pak gitu kan. Kalau rokok ini ada bungkus, ada bal, ada slop, ada bungkus ya. Kalau satuan terkecil dia bungkus nantinya. Ini satuan besar. Nah, ini tergantung dari data master yang di setting ya. Lalu ada laporan laba rugi ya. Di sini mau lihat nih, penjualan hari ini 11 juta, HPP 14 juta misalkan. Oh, ini dia rugi. Nah, ini biasanya ada salah setting di HPP-nya atau ada jual rugi, bisa saja seperti itu. Pastikan semua barang-barang itu harus dimasukkan harganya secara benar ya. Lalu ada juga laporan view kartu hutang atau saldo hutang nih. Kita mau lihat nih hutang-hutangnya siapa saja. Kalau diklik 2 kali, ini akan kelihatan nota-nota yang belum lunas. Nih, dari Jarum gitu. Begitupun pula view saldo piutang, siapa saja nih punya piutang. Nah, total yang di sini harus sama dengan yang tadi ya, yang ada di menu dashboard. Nah, yang ada di sini. Di sini pun bisa diklik 2 kali ya. Nah, begini. Nah, begitulah untuk tampilan daripada sistem kasir dari Siska Software ya. Baik, sekian dan terima kasih.